dalam sunyi yang dalam luka yang tak bersuara. Terkadang kita diuji, bukan untuk menunjukkan kelemahan, tapi untuk membuktikan bahwa cahaya dalam diri tak pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan dari luar. Kamu pernah berdiri sendirian, diserang dari segala arah, dihujani rasa sakit, dihina, dijatuhkan, bahkan dianggap tidak berarti. Mereka datang satu persatu, lalu beramai-ramai. Mereka berpikir kamu akan runtuh. Mereka yakin kamu akan menyerah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri, masih bernapas, masih melangkah, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kisah tentangmu, tentang seseorang yang mereka remehkan, namun tak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Ini bukan kisah balas dendam. Ini adalah kisah tentang keadilan semesta yang bekerja tanpa celah, tentang bagaimana energi yang kita tanam akan kembali cepat atau lambat, tentang bagaimana mereka yang terus mengirim kebencian tanpa alasan, kini dihantui oleh apa yang pernah mereka kirimkan sendiri. Kamu tidak perlu membalas, kamu tidak perlu berteriak, kamu hanya perlu bertumbuh. Karena setiap langkahmu ke depan adalah tamparan bagi mereka yang berharap kamu tetap di bawah. Dan sekarang, ketika semua telah berbalik arah, semesta menampilkan kebenaran yang tak bisa lagi mereka tolak. Bahwa kamu adalah sosok yang tak bisa dihancurkan, tak bisa dipenjara oleh niat buruk, dan tak bisa dikendalikan oleh ketakutan. Dan jika kamu merasa pesan ini mengguncang hatimu, jika setiap kata terasa seperti cermin yang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, maka jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan tombol suka sebagai bentuk kekuatanmu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal setiap pesan baru dari semesta yang dikirim melalui kata. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Ya, cukup tuliskan 77 sebagai sinyal yang kuat untuk semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap bangkit, siap menyambut babak baru kehidupanmu yang lebih terang dan tak tergoyahkan. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah panggilan. Panggilan bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Dan kamu, ya kamu, salah satunya. Bagian 1. Serangan yang menguatkanmu. Ada masa dalam hidup ketika kamu menjadi sasaran, bukan karena kelemahanmu, tapi justru karena cahaya yang tak mereka mengerti. Mereka datang satu persatu, lalu bergelombang seperti badai tak berkesudahan. Mereka membawa hinaan, menyisipkan tipu daya, melontarkan prasangka, dan menyebarkan keraguan. Bukan karena kamu bersalah, tapi karena keberadaanmu mengusik bayangan dalam diri mereka sendiri. Mereka melihat kekuatan dalam dirimu sebagai ancaman, bukan sebagai inspirasi. Dan dalam kebutaan itu, mereka mulai menyerang. Setiap hari terasa seperti medan perang. Kata-kata menusuk seperti anak panah. Tatapan penuh ejekan, bisikan penuh hasutan, rencana demi rencana dirancang untuk menjatuhkanmu. Mereka yakin kamu akan runtuh. Mereka percaya kamu akan menyerah. Tapi mereka lupa satu hal. Jiwa yang terlahir dari perjuangan tidak akan goyah oleh badai biasa. Mereka tak tahu bahwa setiap serangan yang mereka lontarkan tidak melemahkanmu, justru menjadi bara yang membakar semangatmu lebih terang. Mereka tak sadar bahwa upaya untuk menjatuhkanmu hanya menanamkan akar keteguhanmu lebih dalam. Mereka pikir kamu sendirian, padahal kamu disertai kekuatan semesta yang tak terlihat. Mereka kira kamu diam karena lemah, padahal dalam diam itu, kamu sedang mengumpulkan kekuatan yang akan mengguncang dunia mereka. Dan di balik semua itu, kamu terus berdiri, terus bertahan, terus melangkah. Setiap penghina jadi batu loncatan untukmu. Setiap cemoohan menjadi nyanyian yang kamu ubah menjadi irama keberhasilan. Setiap jebakan menjadi pelajaran yang mengasah ketajaman nuranimu.
Mereka tak sadar bahwa dalam setiap upaya mereka mengekangmu, mereka justru memperkuat benteng dalam jiwamu. Karena kamu bukan sekadar bertahan, kamu bertumbuh. Tidak dalam kebisingan, tapi dalam kesunyian yang agung. Kamu belajar untuk diam, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu. Yang benar tidak perlu banyak bicara. Kebenaran berdiri tegak dengan sendirinya. Dan mereka, dengan segala rencana dan kelicikannya, justru menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Semesta telah mencatat semuanya. Tidak ada yang luput dari hukum energi. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Kamu tetap melangkah, dan itulah kemenanganmu. Bukan dengan membalas, bukan dengan menjatuhkan mereka kembali, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu tak bisa dihancurkan. Karena orang-orang seperti kamu yang terus diserang namun tak pernah hancur, bukan hanya kuat, tapi terlahir untuk menang. Dan kemenanganmu akan datang bukan dalam bentuk sorak-sorai dunia, tapi dalam kedamaian batin yang tak bisa mereka pahami. Sebuah ketenangan yang lahir dari tahu bahwa kamu telah melewati badai dan menjadi lebih utuh karenanya. Mereka pikir ini akhir dari ceritamu. Tapi sesungguhnya, inilah permulaan yang paling megah. Sebuah awal baru yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang telah ditempa oleh nyala ujian. Dan kamu adalah jiwa itu. Kamu adalah cahaya itu. Dan sekarang, dunia akan menyaksikan bagaimana bintang tak pernah padam, meski langit diliputi awan gelap. Bagian 2. Tanda-tanda yang diabaikan. Semesta tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa peringatan. Ia selalu berbisik lebih dulu, lewat mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata, lewat perasaan gelisah yang datang tanpa sebab, lewat tanda-tanda yang melintas seperti angin dingin di tengah hari panas. Namun tak semua orang peka, tak semua orang peduli, terutama mereka yang terlalu tenggelam dalam hasrat untuk menjatuhkanmu. Segalanya dimulai perlahan. Mimpi yang berulang, mata-mata yang mengintai dari kegelapan, bisikan yang melingkar di udara tanpa suara, wajah-wajah diam yang muncul begitu saja di batas kesadaran mereka. Mereka bangun dengan jantung berdegup, keringat membasahi tubuh, tapi tetap mengabaikannya. "Ah, hanya mimpi," kata mereka. Mereka menolak percaya bahwa jiwa mereka sedang diperingatkan. Lalu datanglah firasat. Perasaan aneh saat berjalan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti dari belakang. Waktu terasa lambat, udara menjadi berat, langkah kaki sendiri terdengar terlalu nyaring. Tapi mereka tetap menertawakannya, menyebutnya sebagai paranoia, menuduh diri mereka hanya terlalu lelah. Padahal itu adalah panggilan dari semesta, berhenti sebelum terlambat. Tanda-tanda semakin jelas. Lagu-lagu yang mereka dengar tiba-tiba menyampaikan pesan-pesan tersembunyi. Angka-angka muncul berulang dalam pola yang tak bisa dijelaskan secara logika. Kalimat dalam percakapan terdengar seperti teguran langsung pada hati nurani mereka. Bahkan orang-orang di sekeliling mereka mulai merasa ada yang tak beres. "Aku rasa kamu harus berhenti," kata seseorang. "Ini bukan kebetulan lagi," kata yang lain. Tapi mereka bersikukuh. Mereka anggap semua hanya ilusi. Padahal semesta sedang bersuara. Padahal alam sedang menyalakan lampu kuning. Bahkan jiwa mereka sendiri dalam keheningan terdalam berteriak untuk pulang, untuk berhenti. Namun mereka menutup telinga. Mereka menolak untuk melihat. Karena ego lebih menggoda daripada kebenaran. Karena kekuasaan semu lebih memikat daripada kedamaian sejati. Satu demi satu, hal-hal kecil mulai berubah. Keberuntungan mereka tak lagi berpihak. Hubungan mulai retak tanpa sebab yang jelas. Orang-orang mulai menjauh tanpa penjelasan.
Tapi mereka masih merasa menang. Mereka masih percaya bahwa semua bisa dikendalikan. Padahal, saat itu juga, mereka sedang berdiri di tepi jurang. Jurang yang mereka gali sendiri dengan tangan yang penuh kesombongan. Tanda-tanda tidak pernah berhenti datang. Mereka hanya semakin keras, semakin gamblang, semakin menyakitkan. Namun hati yang tertutup tidak bisa menerima pesan. Mereka memilih berjalan lebih jauh, padahal jalan itu sudah penuh lubang dan peringatan. Dan inilah kebenarannya. Semesta selalu memberi pilihan. Mereka bisa saja berhenti. Mereka bisa saja berubah. Tapi mereka memilih untuk terus menyerangmu. Mereka memilih untuk menolak semua sinyal. Dan ketika akhir datang, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari setiap peringatan yang diabaikan, setiap tanda yang mereka tolak, setiap bisikan yang mereka ejek. Kamu yang menjadi saksinya perlu tahu bahwa semua ini bukan tanpa maksud. Kamu tidak perlu marah atau menuntut balasan. Biarkan hukum semesta bekerja sebagaimana mestinya. Karena mereka yang menolak mendengar suara peringatan, pada akhirnya akan terpaksa mendengar suara kehancuran. Dan kamu cukup melangkah dengan tenang, dengan hati yang bersih. Karena di saat mereka menertawakan pesan dari semesta, kamu memilih untuk mendengarkannya. Dan itulah yang membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Bagian 3. Energi yang berbalik. Pada akhirnya, setiap energi yang dilontarkan ke alam semesta tidak akan pernah hilang. Ia hanya berputar, mencari tujuannya, dan kembali pada sumbernya. Seperti angin yang dilepaskan dari bibir bukit, ia akan berkeliling dan kembali menghampiri kaki gunung yang sama. Dan kini, energi yang dulu mereka kirimkan kepadamu, energi yang penuh kebencian, tipu daya, dan niat gelap telah menemukan jalannya kembali. Bukan karena kamu membalas, bukan karena kamu menaruh dendam, tapi karena semesta punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Mereka yang dahulu menyerangmu tanpa henti, kini merasakan kehancuran perlahan. Bukan dalam satu ledakan besar, tetapi dalam pecahan-pecahan kecil yang terus mengikis dari dalam. Kesehatan mereka memburuk, bukan karena penyakit fisik semata, tapi karena beban batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tubuh menjadi lemah, tidur tak lagi membawa kedamaian, dan pagi tidak lagi menyambut dengan harapan. Hari-hari mereka dipenuhi kegelisahan, malam-malamnya dihantui rasa takut yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka mencoba mencari jawaban, bertanya kepada dunia medis, meminum obat demi obat, menggantungkan harapan pada hal-hal yang bisa diukur. Tapi hasilnya nihil, karena yang mereka alami bukanlah sakit biasa. Itu adalah gema dari tindakan yang mereka lakukan sendiri. Itu adalah tanggapan semesta atas setiap upaya mereka menyakitimu. Bukan hanya tubuh yang melemah, tapi juga keuangan mereka mulai runtuh. Uang yang dulu mengalir deras, kini lenyap seperti pasir di sela jari. Pekerjaan yang dulu stabil, tiba-tiba hancur tanpa sebab. Peluang yang dulunya terbuka lebar, kini menghilang begitu saja. Mereka berusaha keras, mencoba cara baru, memaksa segala kemungkinan, namun semua usaha seperti menabrak tembok tak terlihat. Bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena roda semesta telah berputar. Apa yang mereka kirimkan kini kembali, dengan kekuatan berkali lipat. Sosial mereka pun tak luput. Teman yang dulu setia, perlahan menjauh. Keluarga mulai menjaga jarak, mereka merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aura yang dulu memikat, kini menjadi beban. Orang-orang yang dulu mengagumi mereka, kini tak sanggup menatap mata mereka. Bukan karena tahu rahasia mereka, tetapi karena energi gelap yang mereka bangun sendiri telah membungkus kehidupan mereka. Dan kamu hanya perlu diam, tidak perlu berkata apa-apa, tidak perlu menunjukkan keberhasilanmu.
Karena setiap langkahmu ke depan, setiap senyummu yang tulus, setiap harimu yang tenang, sudah cukup membuat mereka merasa tertampar oleh kenyataan. Kamu menjadi refleksi dari apa yang tidak bisa mereka hancurkan. Kamu menjadi simbol bahwa kekuatan batin, ketulusan hati, dan kesabaran adalah perisai yang tak bisa ditembus oleh niat jahat sekalipun. Sungguh, semesta tidak pernah tidur. Ia melihat setiap luka yang kamu tahan. Ia mencatat setiap air mata yang kamu sembunyikan. Dan kini, ia membalas bukan dengan amarah, tetapi dengan keadilan yang datang tepat waktu. Ini bukan tentang merayakan kejatuhan orang lain. Ini tentang memahami bahwa setiap tindakan membawa akibat. Bahwa kamu tidak perlu menjadi kejam untuk menang, cukup menjadi kuat, cukup menjadi tulus, cukup menjadi dirimu sendiri. Dan mereka yang dulu mengira bisa mengendalikan segalanya, kini harus hidup dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah dunia yang gelap, penuh keraguan, dan tak ada jalan keluar. Kamu, di sisi lain, sedang berjalan menuju terang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bagian 4. Ketakutan yang mencengkeram. Ada saatnya, semua yang dulu mereka tawa-tawakan berubah menjadi bayangan yang menghantui tiap langkah. Dahulu, mereka menyebutmu lemah. Mereka menertawakan perjuanganmu. Mereka merasa di atas angin. Tapi waktu tak pernah tidur. Energi yang mereka sebar telah kembali. Dan kini, ketakutan mulai mencengkeram hati mereka dengan kuku-kuku tajamnya. Namamu saja kini cukup untuk membuat dada mereka sesak. Wajahmu, yang dulu mereka anggap remeh, kini menjadi simbol kegagalan yang tak bisa mereka lupakan. Bukan karena kamu mengancam, bukan karena kamu membalas, tetapi karena kesadaran perlahan menyelinap masuk, mereka telah kalah. Dan yang paling menyakitkan adalah, mereka kalah bukan oleh kekuatanmu, tetapi oleh perbuatan mereka sendiri. Panik mulai tumbuh dari dalam. Bukan kepanikan yang meledak-ledak, tetapi jenis ketakutan yang diam-diam menghancurkan dari dalam. Jantung berdebar tanpa sebab, nafas tersengal di malam hari, mata lelah karena tidur tak pernah benar-benar datang. Mereka berjalan dalam dunia yang kini terasa asing. Waktu terasa lambat, udara menjadi berat, semuanya seakan melawan mereka. Dulu, mereka percaya diri, melangkah dengan kepala tegak, berkata sesuka hati seolah tak ada hukum yang berlaku atas mereka. Sekarang, mereka menunduk ketika kamu lewat, menyelinap ke balik bayangan, menghindar dari tatapanmu yang tenang namun dalam, karena mereka tahu kamu melihat mereka apa adanya. Tanpa topeng, tanpa kebohongan, tanpa pembenaran. Kamu tak perlu bicara, tak perlu mengungkit masa lalu. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa telanjang di tengah keramaian. Dan yang paling menyesakkan bagi mereka adalah, kamu tidak peduli. Kamu tidak mengikuti kejatuhan mereka. Kamu tidak menonton dari kejauhan. Kamu terlalu sibuk membangun masa depanmu. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Karena dulu, mereka pikir, kamu akan terus memikirkan mereka. Mereka mengira kamu akan mencari keadilan dengan cara mereka. Dendam, kemarahan, atau bahkan balas sakit hati. Tapi kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Kamu memilih untuk tenang, untuk tumbuh, untuk menyembuhkan diri sendiri, bukan menghancurkan orang lain. Dan karena itulah, semesta mendukungmu. Karena kamu memilih cahaya di saat mereka menyebar kegelapan. Karena kamu memilih kebijaksanaan di saat mereka memaksakan kesombongan. Kini mereka hidup dalam bayang-bayang sendiri. Mereka menutup tirai, mengintip dari balik jendela, memeriksa telepon dengan gelisah, menyaring setiap pesan dengan rasa takut. Karena mereka tahu, apa yang mereka lakukan dulu sedang kembali menghampiri. Dan kamu?
Kamu sedang menyusun hidupmu kembali. Kamu sedang menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh dunia. Kamu sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Lebih kuat, lebih tenang, lebih bersinar dari sebelumnya. Ketakutan yang kini mereka rasakan bukan datang darimu. Itu datang dari hati mereka sendiri. Dari dosa yang mereka abaikan, dari peringatan yang mereka tolak, dari kebenaran yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang terpuruk bukanlah kutukan dari luar, tetapi suara hati yang tak bisa mereka redam. Dan saat suara itu terus memanggil, mereka akan sadar. Kamu bukan musuh yang mereka kira. Kamu adalah pelajaran, kamu adalah cermin, dan bagi mereka, kamu adalah awal dari kejatuhan yang tak bisa mereka hentikan. Bagian 5. Kutukan yang berbalik. Arah. Setiap niat buruk yang dilontarkan ke langit, setiap doa gelap yang dibisikkan dalam kesunyian, dan setiap rencana jahat yang dibangun di balik senyuman palsu, tak ada yang hilang begitu saja. Energi itu tetap ada, berputar, mencari tujuannya, lalu pulang kepada sang pengirim. Inilah hukum semesta yang tak bisa dibantah, tak bisa ditawar, tak bisa dimanipulasi. Dan kini, kutukan yang pernah mereka tujukan padamu telah kembali. Bukan dengan kekuatan yang sama, tapi berkali lipat lebih tajam, lebih gelap, lebih menghancurkan. Dulu, mereka bermain dengan energi yang tak mereka pahami. Menyebut namamu dalam doa-doa kotor mereka. Melantunkan mantra, berharap semesta membelokkan takdirmu. Menyalakan lilin-lilin dengan niat menyesatkan arah hidupmu. Mereka pikir itu kekuatan, mereka pikir itu kendali. Padahal mereka sedang membuka pintu kepada kekuatan yang lebih besar dari logika mereka. Dan pintu itu sekarang tak bisa mereka tutup kembali. Setiap kutukan adalah janji yang tak bisa dibatalkan. Setiap ritual adalah kontrak yang harus dibayar. Dan mereka kini dihantui oleh janji-janji itu. Mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti. Mereka mencium aroma yang tak berasal dari dunia ini. Mereka mendengar bisikan saat seharusnya rumah sedang kosong. Mereka melihat bayangan meski ruangan tak memiliki cahaya. Dan setiap malam menjadi siksaan. Tidak ada tidur yang tenang, tidak ada mimpi yang damai. Mereka mencoba menebus semuanya. Mereka menyalakan dupa, membakar kayu manis, menyiram air bunga. Mereka memanggil orang-orang yang dianggap bisa mengusir kutukan. Tapi bukan kamu yang mereka lawan. Mereka sedang berhadapan dengan konsekuensi. Dan konsekuensi itu tidak bisa ditebus dengan ritual dadakan. Semesta tidak bisa disuap. Energi tidak bisa ditipu. Karena yang mereka lawan adalah pantulan dari perbuatan mereka sendiri. Mereka pikir, kamu yang akan jatuh. Tapi nyatanya, mereka yang kini terjerat. Mantra yang mereka lafalkan untuk mengekangmu, kini membelenggu langkah mereka sendiri. Doa yang mereka tujukan untuk membuatmu tersesat, kini membuat hidup mereka tak lagi punya arah. Mereka seperti boneka yang ditinggal oleh tuannya. Kosong, tanpa kendali, tanpa arah. Dan yang lebih menyesakan adalah mereka tidak bisa menjelaskan kepada siapapun. Karena ini bukan luka fisik, bukan penyakit medis. Ini adalah luka jiwa. Dan luka jiwa hanya bisa sembuh oleh kejujuran. Sesuatu yang sudah lama mereka kubur dalam-dalam. Mereka mencoba berpura-pura kuat, tersenyum di depan orang lain, mengunggah kebahagiaan palsu. Tapi di balik layar, mereka menangis dalam hening. Karena malam tidak bisa mereka bohongi. Karena cermin tahu siapa mereka yang sebenarnya. Dan karena bisikan-bisikan itu kini terus berulang, menyebutkan kesalahan demi kesalahan yang tak pernah mereka akui. Sementara kamu terus berjalan, tidak terpengaruh, tidak terganggu, tidak tersentuh oleh apapun yang mereka kirimkan. Karena hatimu bersih, karena niatmu tulus, karena kamu berjalan dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun.
Kamu tidak perlu melawan, tidak perlu membalas. Kutukan yang mereka kirim sudah melakukan semua pekerjaannya sendiri. Kini, mereka hidup dalam sangkar yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Dan semesta hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan, menyeimbangkan segalanya dengan keadilan yang tenang namun tak terbantahkan. Kamu tidak hanya selamat, kamu menang. Dan kemenanganmu adalah bukti bahwa siapapun yang bermain dengan kegelapan untuk menjatuhkan orang lain, pada akhirnya akan tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Bagian 6. Akhir mereka, awalmu. Dan akhirnya, inilah saatnya. Saat di mana cerita mereka berakhir, bukan dengan kemenangan, bukan dengan kejayaan seperti yang mereka bayangkan, melainkan dengan keheningan yang sunyi, penuh penyesalan, penuh keruntuhan, penuh kepahitan. Bukan kamu yang menjatuhkan mereka, bukan tanganmu yang membalas segala pengkhianatan itu, melainkan waktu dan hukum kehidupan yang tak pernah bisa dibohongi. Mereka kini hidup di antara reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Lingkaran yang dulu ramai kini sepi. Nama yang dulu diagungkan kini tak lagi berarti. Pengaruh yang dulu mereka banggakan kini lenyap seperti debu tertiup angin. Satu persatu pintu menutup. Satu persatu orang menjauh. Bukan karena ada yang menghasut, tapi karena energi tidak bisa disembunyikan. Mereka melihatmu dari kejauhan. Mereka tahu kamu ada di sana, masih berjalan, masih bernapas, masih tumbuh. Dan bukan hanya itu, kamu bersinar. Kamu bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu hidup dalam kedamaian yang dulu ingin mereka rampas. Dan tanpa sadar, setiap kebahagiaanmu menjadi duri yang menusuk dalam dada mereka. Setiap senyummu adalah pengingat. Pengingat bahwa mereka telah kalah. Dan yang lebih menyakitkan, kamu tidak peduli. Kamu tidak menoleh ke belakang. Kamu tidak menunggu kabar tentang kejatuhan mereka. Karena kamu terlalu sibuk membangun masa depan. Kamu terlalu fokus mengejar versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak menyimpan dendam karena kamu tahu energi terbaikmu tidak layak dibuang untuk luka lama. Kini mereka berjalan dalam bayang-bayang, menyusuri lorong-lorong kosong dalam hidup yang tak lagi utuh. Dan kamu melangkah ke cahaya. Langkah demi langkah menuju ruang yang luas, tempat segala kemungkinan terbuka. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang dipersiapkan, ditempa dalam sepi, dikuatkan dalam luka, dimurnikan dalam cobaan. Dan sekarang, setelah badai reda, kamu muncul sebagai pribadi yang tak hanya kuat, tapi juga bijak, tenang, dan tak tergoyahkan. Tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi pada mereka. Itu bukan lagi urusanmu. Kamu tidak dilahirkan untuk mengurusi kehancuran orang lain. Kamu diciptakan untuk membangun, untuk mencipta, untuk menyembuhkan, untuk menginspirasi. Biarkan mereka hidup dalam cerita yang mereka tulis sendiri. Kamu punya halaman-halaman baru yang menunggu untuk ditulis. Dan dalam setiap bab ke depan, kamu adalah tokoh utama. Bukan korban, bukan penonton, tapi pemenang. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kehidupan yang lebih tenang. Awal dari pertumbuhan yang lebih dalam. Awal dari kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Mereka telah membuat pilihan mereka. Dan kini, kamu pun telah membuat pilihanmu. Kamu memilih untuk tetap berjalan ke depan. Kamu memilih cahaya. Kamu memilih kehidupan. Dan semesta melihat itu. Semesta menyambutmu dengan tangan terbuka. Langit telah membersihkan jalanmu. Sekarang, melangkahlah. Dengan kepala tegak, dengan hati yang utuh, dengan jiwa yang telah terbebas dari semua luka lama. Kamu tidak hanya selamat, kamu bangkit, dan dari sinilah kisah barumu benar-benar dimulai.
Inilah perjalanan yang tak semua orang sanggup jalani. Perjalanan sunyi, penuh luka, penuh air mata yang tak terlihat, namun di ujungnya ada kamu, tegak, kuat, bercahaya. Apa yang dulu dimaksudkan untuk menghancurkanmu, justru menjadi alasan kamu tumbuh begitu kokoh. Apa yang mereka anggap kelemahan, ternyata adalah kekuatan tersembunyi yang tak bisa dijinakkan. Kamu telah melihat sendiri bagaimana semesta bekerja. Dengan caranya yang halus, tanpa suara, tapi selalu adil. Dan kamu adalah bukti hidup bahwa kebaikan yang tak dibalas kejahatan akan selalu dijaga dan dipeluk oleh kekuatan yang lebih tinggi dari segalanya. Kini saatnya kamu benar-benar berjalan ke depan, bukan dengan beban masa lalu, tapi dengan cahaya baru di dalam dada. Biarkan mereka tertinggal di balik cerita lama. Biarkan semesta melanjutkan tugasnya. Karena tugasmu bukan untuk membalas. Tugasmu adalah untuk terus hidup, lebih utuh, lebih damai, lebih membanggakan. Jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke jiwamu, jika hatimu bergetar, dan ada keyakinan baru yang menyala, jangan biarkan pesan ini menguap begitu saja. Tekan tombol suka sebagai bentuk penyelarasan energi. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru dari semesta bisa langsung sampai kepadamu. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat untuk semesta bahwa kamu siap menerima babak baru dalam hidupmu. Karena ini bukan akhir, sahabatku. Ini adalah gerbang menuju segalanya yang kamu doakan dalam diam. Dan sekarang, dunia akhirnya siap melihat siapa dirimu yang sebenarnya.